sesi diskusi dulu ya, boleh Pak Paradis? Untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, mumpung Ya, ada Pak Paradis nih, mungkin bisa berbagi sedikit pengalamannya nih selama di lapangan. ya baik, siap, Ustaz. Silakan Bapak Muhammad Zulkarnain ya. Terima kasih, Setika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain dari Bekasi. Ya, terkait yang antum tadi cerita wilayah aja, saya juga ibaratnya pengurus wilayah Kota Bekasi juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal nih dari Bekasi untuk Riau. Ya, Insyaallah. kenal Ustaz. Ya, terkait yang antum itu luar biasa. Saya terinspirasi juga dari antum yang kemarin juga sempat ada kesulitan untuk bantu aneh juga. Ya, terima kasih jazakallah semua pahalanya. Ya, amin. Terus nih. Yang mau saya tanya memang yang dari antum ceritakan tadi memang sedikit terkendala kalau kita memang door to door atau face to face ya, yang pengalaman itu Ana juga sempat mengalami seperti itu. Nah, terkait ini berkaitan juga dengan ada kaitannya dengan Ustadz Muhammad Faisal ya, yang kita memang mendingan kita memang ke dinas terkait kelurahan atau kecamatan. Jadi kita lebih ibaratnya menginformasi ke pelaku usaha itu lebih tidak memakan waktu, jadi lebih efisien. Jadi kita berhubungan ini. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak Feradis, ya. Jadi kan antum belum melakukan hal itu ya? Ya, betul. Nah, kesulitannya di lapangan kira-kira apa ya? Gitu. Yang terkait itu saya setuju sekali ya, ada kita surat tugas, ibaratnya yang resmi dari LP3 Hidayatullah, saya setuju. Kesulitannya di lapangan yang selama ini yang antum rasakan, aneh juga merasakan. Jadi berbagi aja gitu, Ustaz Feradis. Saya tunggu. Ya, baik Ustaz. Langsung Ustaz Dika. Boleh, siap. Boleh, Pak. Baik, makasih. Nah, kesulitan yang kita hadapi di lapangan mungkin relatif sama Bapak Ibu sekalian ya Ustaz ya. Yang pertama, bagaimana meyakinkan para pelaku usaha itu agar mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal ini. Karena apa? Karena mereka paham, yang pertama, kami ini cuma usaha kecil Pak, dia bilang. Kemudian yang kedua, udah yakinlah ini halal. Yang saya jual cuma goreng pisang, katanya kan keripik, bahan-bahannya ya halal semua, udah dijamin gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana memahamkan PU itu agar mau membaca dokumen yang kita share. Katakanlah kita yang pertama bisa meyakinkan ya dengan undang-undang yang ada, kemudian seluruh produk halal itu wajib bersertifikat halal, meskipun bahannya itu sudah jelas halal, tapi kan tidak hanya dari sisi bahannya, kita juga harus memantau, melihat dari sisi prosesnya. Kalau ibu nanti menyuci ubinya atau pisangnya di tempat yang terkena najis, itu nggak bisa masuk halal, gitu. Kira-kira komunikasi kita seperti itu. Alat-alat yang digunakan juga harus bebas dari kotoran. Jangan nanti pisaunya kotor dipakai untuk motong pisang atau mengupas ubi. Terus nanti pada saat penggorengan minyaknya udah dipakai berulang-ulang kali. Nah itu kan begitu ya, baik. Kalau mereka akan menanya lebih lanjut. Terus apa aja syaratnya Pak? Nah pasti begitu. Jadi kita sampaikanlah syaratnya A, B, C, D begitu ya. Nah jadi yang terkendala itu pada saat penyusunan SJPH. Mereka kan selain mengisi profil pribadi, profil perusahaan, kan ada tuh terkait dengan bahan yang digunakan apa saja, kemudian produsennya apa gitu ya, perusahaannya apa, terus perusahaan itu di mana, kemudian sertifikasi halalnya, sertifikatnya nomor berapa, kemudian tanggal kadaluarsa sertifikatnya itu sampai kapan begitu. Jadi PU itu nggak pernah kepikiran untuk mencari informasi seperti itu begitu ya. Nah, jadi itu yang memberatkan mereka. Nah, disitulah perlunya kita selaku pendamping memahamkan mereka. Nah, kadang-kadang itu kita lakukan sendiri, Bapak Ibu, ya.
supaya mereka mau begitu. Kita yang mencatat begitu apa bahan yang mereka lakukan. Misalkan kalau untuk membuat pisang goreng itu kan mereka gunakan pisang, tepung terigu, kemudian minyak, kemudian ada yang menambahkan gula, ada yang menambahkan garam. Nah, kelima bahan ini harus jelas produsennya siapa, produsen PT-nya itu di mana, sertifikat halalnya nomornya berapa, dan kadaluarsanya sampai kapan. Nah, itu kayaknya nggak mungkin akan dilakukan oleh PU-PU yang kecil, yang orangnya udah mbok-mbok, yang tua begitu ya, yang udah ya boleh dikatakan, saya yakin lah di lapangan yang kita ketemu itu lebih banyak itu daripada pengusaha yang milenial ya. Nah, jadi kendalanya di situ. Jadi mau nggak mau kita harus terjun langsung Pak Ustadz, baik kita berperan selaku pelaku usaha, juga berperan sebagai pendamping. Nah, ada positifnya di sini. Pada saat kita kunjungan ke PU, memberikan masukan, motivasi ke PU, itu kan kita sudah langsung melakukan visitasi sebetulnya. Kita sudah langsung melihat dapurnya, melihat alatnya, tempat penggorengannya, terus gerobaknya, kita kan udah lihat pada saat kita terjun. Jadi kalau dokumennya udah terkumpul, kita nggak perlu lagi datang, karena memang di awal kita sudah paham gitu kan, sudah kebayang, oh PU-nya begini, begini, begini. Jadi pada saat kita di akun Sialal untuk pendamping, kita udah kebayang aja, misalnya gorengan Bu Siti, oh kemarin dia menggunakan ini. Jadi kita lebih asik begitu melakukan pendampingan. Nah itu tadi, di awal kan kita, pikiran kita tuh, oh gampang banget jadi pendamping gitu ya. Nanti ada PU masukkan melalui akun PU, terus kita buka di akun pendamping, kita tindak lanjut, terus kita datangi dia sesuai dengan SDPH yang ada, terus kita kasih rekomendasi di akun kita. Nah, ternyata itu jauh dari dugaan kita awalnya. Mungkin itu, Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sharing. Kang Ustadz. Tambahan lagi, Pak Feredis, boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Itu yang tahapan kita kan sebagai PPH nih. Ya. Kesulitannya kan kemarin tuh kan kita ngisi di aplikasi yang pelaku usaha itu. Ya. Jadi terputus ya, Kang? Kang Asep keputus. Halo? Ya. Ya. Bisa diinformasikan Ustadz Feradis itu tahapan-tahapan yang kita isi di akun Sialal, terutama di PU. Ya. Kita sebagai di PPH kan kita kan juga kan ada alamat email dengan password yang kita masuk. Nah, tahapannya itu bisa diinformasikan, karena terus terang aja nih kan kita kemarin itu ikut pelatihan online-nya itu kan memang nggak fokus ya. Ya. Banyak yang terus terang aja saya sendiri ngalamin gitu. Jadi mohon diinformasikan, kan antum udah 9 PU nih yang masuk, kalau aneh sih baru 1. Iya, itu aja. Mohon berbagi ya, sharing ilmunya aja, pengalamannya aja. Ya, syukran. Iya, baik Ustadz. Izin Ustadz Faisal, mungkin sepintas saja. Nah, ya, mangga. Ya. Sekarang kita berperan selaku PU begitu ya, kita mulai dari awal. Kalau memang PU-nya itu tidak punya NIB, tentu kita yang mendaftarkan melalui akun OSS-nya. Nah, yang pertama kali kita buatkan sendiri emailnya, begitu, Ustadz. Nah, karena ada beberapa PU itu tidak mau menyampaikan email pribadinya. Jadi kita izin, kita buatkan emailnya sesuai dengan nama usahanya. Misalkan gorengan Bu Siti gitu ya. Jadi saya buatkan akun emailnya itu gorenganbusiti@gmail.com. Nah, terus untuk passwordnya supaya nggak susah ngingat, saya buat alamat rumahnya. Nah, kalau password itu kan harus ada huruf besar, huruf kecil, terus ada semacam garis di bawah, terus ada angka. Jadi harus lengkap katanya kalau membuat password. Jadi saya buat aja kalau misalnya dia tinggal di Jalan Kasah nomor 140, saya buat passwordnya itu K-nya huruf besar, Kasah _ 140 gitu. Nah, jadi gampang mengingatnya. Kita nggak perlu
susah-susah ngingatnya, tinggal lihat alamatnya aja gitu Kang. Nah, setelah ada akun itu kita masuk, kita daftarkan NIB-nya. Nah, sebetulnya kalau ada NPWP itu lebih bagus lagi. Tetapi di YouTube yang di-share Ustadz Rozi bisa ternyata membuat NIB itu tanpa NPWP. Nah, cuma nanti ini pengaruhnya kemana kita juga belum tahu nih. Apakah tanpa NPWP nanti sertifikat halalnya nggak bisa diterbitkan gitu. Jadi saran kami kalau bisa dibuatkan NPWP-nya. Nah, kalau kita sudah dapatkan NIB, pada saat kita menyusul NIB ini, kita harus tahu dulu bidang usaha PU kita apa. Karena nanti ditanya itu klasifikasi bidang usahanya apa. Jadi nanti kita tinggal search aja di Google KLBI 2020 begitu ya. Kalau dia memang contoh untuk gorengan, keripik begitu, nanti kita tulis aja keripik. Nah, nanti dia search sendiri, keluarlah KLBI-nya nomor berapa gitu. Nah, setelah NIB-nya jadi, kan kita tinggal print ya, atau kita simpan di file kita. Nah, kemudian yang kedua, ini ceritanya setelah SDPH udah selesai semua nih ya. Jadi kita buat akun si halal untuk PU. Nah, yang pertama kita create akun dulu. Create akun dulu ini tinggal memasukkan email tadi. Email yang sudah kita buat, misalkan gorenganbusiti@gmail.com. Kita input emailnya di situ. Terus passwordnya kasa_140 gitu. Nah, langsung dia pendaftaran Anda berhasil gitu. Dia minta nanti NIB-nya. Ya, setelah kita pendaftaran, kita masuk akun, dia tanya pertama sekali NIB-nya berapa. Nah, setelah NIB kita input di akun si halal PU, nanti keluarlah itu menunya. Menu ada dashboardnya, ada apalagi itu lupa saya, ada profile begitu ya. Jadi ada sertifikasi juga di situ. Kita tinggal kalau saya kerjanya ke pelaku usaha dulu, saya klik pelaku usaha. Karena di pelaku usaha ini ada data yang belum lengkap, terutama terkait dengan pabrik, outlet, dan penyelia halalnya. Kalau kita masuk ke self-declare dulu, pasti ketemu pertanyaan itu. Dia nanti akan minta kembalikan lagi ke pelaku usahanya. Jadi kita coba lengkapkan dulu profil pelaku usahanya. Nah, di pelaku usaha itu dia tanya, ya semuanya udah ada tuh sesuai dengan NIB OSS-nya, sudah ada nama, alamat, nama usaha dan seterusnya. Kita tinggal menambahkan pabriknya begitu ya, pabriknya di mana, penanggung jawabnya siapa, kemudian outletnya juga begitu, dan penyelia halalnya. Penyelia halal itu nanti saran Ustadz Faisal kalau bisa bukan PU-nya, orang yang lain, bisa suaminya, bisa anaknya gitu. Kemudian diminta juga input KTP-nya penyelia halal. Nah, di situ ada pertanyaan semua, nomor KTP penyelianya, nama, terus ditanya juga nih sertifikat halal. Nah, karena Ustadz Faisal bilang penyelia halal ini tidak diwajibkan untuk pelatihan, jadi itu kita kosongan aja. Kita input KTP-nya, tinggal kita tambahkan. Nah, setelah itu kita kembali ke menu untuk sertifikasi. Nah, di sini yang penting nih, jangan kita pilih yang reguler, kita pilih yang self-declare. Nah, setelah kita klik self-declare, nanti akan keluar itu fasilitasinya oleh siapa begitu ya. Nah, karena fasilitasi gratisnya itu dari Sehati 22, kita tulis Sehati 22, terus kita klik. Terus nanti ada tuh BPJH, ada merahnya. Pertama saya kaget, oh ini kok merah gitu kan, di tulisan merah itu ada tanda batal gitu. Nah, ternyata itu jangan diklik batalnya. Kalau diklik nanti malah hilang dia. Nah, itu tanda udah berhasil tuh melingkan ke Sehatinya. Nah, setelah itu baru kita ikutin ke bawahnya. Jenis Assalamualaikum. Ya. Terus bisa ditampilin itu nih Ustadz apa tampilan di PPH-nya. Servernya lagi down, Zed. Kalau dari PTSP sekarang sistemnya lagi down. Oh, Nggak bisa diakses. Ini Oke, juga oke. saya coba akses. ya, ya mungkin Ustadz Faisal beserta jajaran tidak akan pernah
bosan ya mengajari kita, mungkin suatu saat nanti akan ada coaching klinik lagi. Mungkin pelan-pelan aja, mulai dari cara membuat NPWP begitu. Udah kelar 1 hari, itu kita dapat ilmunya. Terus besok kita masuk lagi, mungkin setengah jam atau 1 jam, cara membuat NIB. Kalau udah kelar itu, besok kita sambung lagi begitu ya. Cara membuat SJPH gitu. Terus cara buat akun OSS atau akun Si Halal. Nah, kemarin udah ada 2 kali coaching klinik sebetulnya kita Bapak Ibu. Cuman kita kan mungkin ada yang sibuk sehingga tidak bisa mengikuti itu dengan seksama begitu ya. Saya yakin Ustadz Faisal pasti akan membantu kita terus-menerus nanti. Dan saat ini mungkin kurang pas juga karena materi yang lain juga masih banyak begitu ya. Ada Pak Faisal, ada Ustadz Rozi nanti. Mungkin nanti atau esok atau lusa Pak Faisal saya yakin nanti akan bantu kita semua. Nah, saya juga kalau mau nanti berbagi info terkait dengan cara membuat Google Form atau membuat QR Code-nya sehingga memudahkan kita semua di lapangan, insya Allah nanti kalau ada waktu kita sharing, kita diskusikan gitu. Jadi kayaknya IT ini harus kita kuasai sama-sama nih Bapak Ibu, sehingga pekerjaan kita lebih mudah ke depannya. Nah, setelah kita isi untuk self-declare, jadi nanti kita tinggal meneruskan aja apa yang harus kita isi gitu Ustadz. Nah, terkait dengan bahan, saran saya kita menggunakan komputer. Nah, untuk menginput akun Si Halal PU ini pakai komputer, karena kalau pakai Android sulit ya, karena kita kan harus upload SJPH begitu. Terus harus ada upload foto. Nah, baiknya dengan komputer. Kalau di komputer, kita kan layarnya itu bisa kita bagi 2. Ya, yang separuh untuk akun Si Halal, yang separuhnya lagi untuk membuka file SJPH. Jadi pada saat kita input produk, input bahan, kita tinggal copy paste aja dari SJPH kita. Kan udah ada tuh bahannya mulai dari awal. Kalau bisa yang bahan awal itu yang tidak diragukan dulu. Misalkan untuk membuat goreng pisang nih, pakai dulu pisang gitu kan. Kalau pisang kan nggak ada sertifikat halalnya. Terus air, ya air tanah gitu kan nggak ada gitu. Terus sayur-sayurannya kalau membuat bakwan ada lobak, ada bawang seledri, bawang pre gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk ke tepungnya. Ke tepung terigu, mereknya apa? Segitiga biru gitu kan. Terus produsennya apa? Nah, Bogasari. Tempatnya di mana? Ini pabrik. Nah, harus dicantumkan situ karena di SIPH itu tuh ditanya. Baru kita search sertifikat halalnya melalui cek halal gitu. Jadi kita search aja di Google Form, cek halal, MUI, nanti dia keluar tuh. Kita tulis aja, misalnya tepung segitiga biru di produknya. Nanti dia akan cari sendiri. Ya, nanti keluar nomor sertifikatnya, keluar nanti kadaluarsanya, berlaku sampai kapan. Nah, itu kita isi terus sampai nanti selesai. Nah, setelah itu prosesnya lagi nih. Proses ini kan kita nggak tahu nih, cara buat pisang goreng aja kan kita nggak tahu. Jadi kita minta informasinya ke PU-nya. Kalau PU-nya nggak bisa nulis, ya mau nggak mau kita yang nulis di handphone atau di kertas. Tinggal nanti kita input prosesnya seperti apa. Nah, sampai itu selesai. Jadi kalau menurut kita udah selesai, kita klik kirim. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir nanti hilang apa-apa, enggak. Kalau kita kirim belum mau terkirim, nanti akan tertulis itu. Ini produknya belum ditulis, kembali edit, tulis produk, nanti kirim lagi. Jadi coba-coba aja Bapak Ibu, jangan takut-takut di akun Si Halalnya. Sampai nanti betul-betul dia terkirim. Kalau dia sudah terkirim, itu di dashboardnya kosong. Ya, dashboardnya kosong. Nah, setelah itu barulah kita cek di akun Si Halal kita selaku pendamping. Nah, di akun pendamping, nanti kita lihat verbal. Nah, di verbal itu nanti akan kelihatan tuh, di dashboard kita akan kelihatan ada menunggu gitu, wait gitu ya. Terus di akun verbal kita akan terlihat ada nama pelaku usahanya, ada alamatnya, terus ada gambar mata hijau. Nah, itu yang kita klik. Setelah kita klik itu, barulah kita download dulu semua. Ini kan idealnya nih, kita download, di situ ada permohonan. Nah, nanti kelihatan tuh warna-warni,
ada permohonan, kita download, kita save di folder khusus untuk PU. Kan pisang goreng gitu ya. Kita buatkan foldernya pisang goreng Bu Ani gitu. Terus ada pernyataan, ada ikrar, semuanya kita download. Lalu kita turun ke bawah, kita cek persyaratan khusus, persyaratan umum, persyaratan khusus. Kita selaku pendamping kan udah paham betul, udah melakukan visitasi, tinggal nanti diklik-klik aja semua pertanyaannya, begitu. Pokoknya kotak yang harus diklik itu harus terisi semua. Lalu dari setelah itu kita simpan persyaratannya itu, kita klik, ada warna biru kalau nggak salah. Lalu kita beralih ke produknya. Nah, produknya itu nanti apa namanya? Kita cek satu-satu, kita klik. Kalau di situ menggunakan pisang, kita klik pisangnya, terus tidak diragukan itu kita klik, lalu kita tambah gitu. Sampai nanti selesai semua produknya kita verifikasi. Begitu juga masuk ke prosesnya. Prosesnya ini terkait dengan proses pembuatan. Yang pertama kita tambah, terus kita klik lagi proses di situ, nanti pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan SJPH gitu. Baru kita klik tambah gitu, jadi dia sesuai dengan SJPH. Setelah itu masuk ke ada pertanyaan terkait dengan aroma, bentuk, ada 5 kalau nggak salah tuh, saya nggak ingat banget. Ada warna, apakah bentuknya seperti anjing atau babi, apakah warnanya, apakah bahannya. Jadi kita jawab tidak semua. Nah, setelah tidak, barulah kita okekan untuk verifikasinya. Terus kita naik ke atas, ada warna kuning, rekomendasi. Nah, kita klik itu, muncul download rekomendasi. Kita download semua. Setelah itu selesai, baru kita klik kirim. Ada tulisan, kalau nggak salah warna hijau, kirim. Nah, jangan ragu-ragu lagi. Kalau belum selesai, itu nggak mau kekirim, pasti ada keterangannya. Ini produk belum diklik ini, berapa jumlah produknya, kira-kira begitu. Nanti disuruh edit, suruh perbaiki, suruh kirim lagi. Nah, kalau sudah terkirim, dia akan hilang di dashboard kita, di akun pendamping, karena udah masuk ke akunnya BPJPH. Nah, nanti akan tertulis di dashboard kita, verval 1, gitu. Ada angka satunya. Berarti menandakan bahwa kita sudah melakukan verifikasi, validasi pada satu pelaku usaha. Tinggal kita menunggu nasib, apakah permohonan kita dipenuhi atau tidak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa membantu. Mungkin itu Ustadz sedikit pengalaman. Ustadz, Ya. Ayo yang lain, ini luar biasa ya pengalaman dan ide-ide dari Pak Feradis. Ayo yang lain silahkan bisa dieksplor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, Kang Chandra, Bogor, adem, musim panas. Alhamdulillah, ada. Begini Pak Ustadz, saya kan sudah banyak ini survei ya dan lain-lain gitu ya. Kebanyakan nih kalau isian si halalnya itu nggak kita yang kerjakan tuh lama Pak Ustadz, bolak-balik. Iya Pak Ustadz, betul. Jadi mau nggak mau kita nih kita yang kelola akunnya si pelaku usaha gitu. Cuma kan idealnya kan nggak begitu Pak Ustadz gitu. Ya, betul. Nah, terus kalau manual SJPH sih ya itu kan masih normatif lah ya. Kalau kita bantu bikinkan juga kan itu mereka kita suruh baca, ada nggak ngerti nggak, nanti suruh harus baca tuh mereka gitu. Ya, Walaupun kita bantu bikinkan manual SJPH-nya gitu. Ya. Cuma kalau input akun si halalnya ini, kalau kita serahkan ke mereka, ini aja nggak kelar-kelar sampai hari ini. Mau nggak mau saya input sendiri. Ya. Kendalanya lagi di servernya ini Pak Ustadz. Ya. Tadi pagi tadi hari ini saya coba lagi udah bisa nih. Bisa juga. Nah maksudnya
apakah begini terus atau gimana gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih Ustaz Chandra izin menjawab. Nah, dari pengalaman saya yang 9 ini Ustaz, memang sama dengan pengalaman Ustaz di Bogor begitu ya. Kita yang mulai dari menyusun bahannya, kemudian menginput akun si halal PU sampai kita verifikasi. Nah, jadi tadi kalau bisa ke depan kita memanfaatkan sistem yang ada begitu. Kita menggunakan tangan pemerintah Ustaz Chandra, minimal kelurahan. Kelurahan itu kan punya budget ya, punya anggaran, punya staf, kemudian punya ruangan, begitu juga dengan kepala desa kan ada anggaran desa begitu ya. Lumayan kan anggaran desa itu 1,2 miliar itu setiap tahun dari Kemendesnya, Kementerian Desa. Nah, kita bisa mendampingi Pak Lurah atau kepala desa ini dari awal. Kalau memang belum tersedia anggaran, kita dorong dia menyusun anggaran terkait dengan sosialisasi halal gitu untuk usaha mikro kecil di wilayahnya. Nah, paling tidak kan anggaran yang dibutuhkan itu untuk makan minum Ustadz. Nah, kita kan pengen lurah atau kepala desa yang mengundang PU-nya. Nah, di situ kalau sudah berhasil undang, sudah ngumpul, kita melakukan sosialisasi seperti yang dilakukan Hidayatullah ke kita-kita. Jadi kita mulai si halalnya, materi bahan, materi bahannya, materi akun OSS-nya, materi akun si halalnya, sampai mereka mampu untuk menginput permohonan mereka sendiri di akun si halalnya PU begitu. Jadi mau nggak mau kita harus manfaatkan tangan pemerintah nih Ustadz Chandra. Karena apa? Karena kalau kita melakukan pendekatan yang baik dengan pemerintahan, ya Pak Lurah, Pak Kadesnya yakin pasti akan mau membantu ini. Kan ini program pemerintah juga. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan Kementerian Agama, kalau di kecamatan itu kan KUA, kita bisa ke KUA dulu, minta didampingi, melakukan sosialisasi ini di kelurahan, di desa, di kecamatan. Saya yakin mereka akan berkenan. Kalau bisa kita minta mereka menyampaikan materi terkait dengan halal, gitu ya. Nah, kan halal ini perlu disampaikan ke masyarakat. Merekanya kan nggak paham juga, ya. Seperti kita udah ikut pelatihan ini. Nah, kalau itu berhasil kita lakukan, nah itu tadi Ustadz, kita tuh selaku pendamping harus menguasai kontennya, ya. Jangan nanti pada saat kita sosialisasi kita kagok-kagok gitu kan, ragu-ragu gitu. Ini kemana lagi gitu. Jadi kalau saya pernah kepikir itu karena pengen ngebantu ya gitu. Apa kita buatkan entah di rumah atau di mana ruangan kecil, kita sediakan komputernya. Mungkin ini jauh ke depan barangkali ya. Kita sediakan 2-3 komputer, kita siapkan wifi-nya, kita undang pribadi PU-nya ke rumah, kita bina terus hingga dia mampu menyampaikan permohonan halal ini ke si akunnya. Saya malah sempat berpikir seperti itu, Ustadz. Nah, tapi itu mungkin jauh ke depan ya, kan komputer juga nggak murah gitu. Kita manfaatkan dulu lah sistem yang ada, Ustadz, ke Pak Lurah atau Pak Kadesnya gitu. Dengan memanfaatkan itu, kita rangkul pemerintah setempat ya. Saya yakin dah berhasil itu mah. yang penting yakin Ustadz Chandra. Mantap dah. Gitu. Iya Pak Ustadz. Ya. Iya memang ini sih perlu berproses lah intinya gitu ya. Ya, betul. Ya. Kalau saya kebetulan kan lama di UKM itu saya lama berkecimpung. Jadi kalau saya justru kebanyakan Pak Ustadz yang mau ngajukan gitu. Jadinya terbatas waktu juga buat survei sama bantu manual SCPH, bantu input gitu. Nah, ini satu hal yang positif ini untuk Ustadz Chandra. Udah banyak yang kenal dengan usaha mikro kecil. Kalau bisa diundang aja ke rumah Ustadz. Ya
paling tidak harus nyediain aqua lah sama gorengan buat sedekah gitu ya. Diundang ke rumah, sosialisasi sekalian sekaligus begitu. Jadi paling tidak mereka pahamlah hal itu seperti apa, sertifikat itu seperti apa. Kalau bisa pada saat pertemuan itu kita bantu mereka, kita bimbing menyusun SJPH yang benar, mengisinya seperti apa gitu. Nah itu akan jauh lebih mudah nanti kerja saya. Kalau saya mulai dari nol, meyakinkan PU-nya susah. Terus kalau udah yakin minta syaratnya susah gitu kan. Terus kalau syaratnya udah terpenuhi, SJPH-nya lama begitu. Enggak, ini keburu habis nih tanggal 17 kan. Iya, iya Nah, betul. kalau saya Chandra kan udah ada poin tuh. Udah ada nilai positifnya, udah punya pelanggannya gitu. Ya Tergantung kalau diundang sih udah Pak Ustadz diundang. ya. Cuma kalau untuk masif sekaligus juga kan mereka kadang waktunya kan nggak semua bisa bareng. Ya, ya. Nah, ada yang 1-2, ada yang 2-3 ya ada gitu. Cuma ya namanya diajarin juga kan nggak bisa sekali gitu. Kadang malah jadi lama kalau sekarang ya kalau ada karena ada batas waktu Pak Ustadz ya gitu. Ya. Iya, makanya karena ada batas waktu ini ya saya ambil inisiatif ya udah nih. Yang penting mereka ada inisiatif sebenarnya mereka mau kerjakan cuman saya kejar waktu aja jadi saya yang inputin gitu Pak Ustadz. Ya. Ya betul Pak Ustadz. Jadi ada untungnya kalau kita bantu di tahap awal ini. Jadi kan kita paham betul bagaimana akun PU. Nah ke depan kalau PU yang input permohonannya, kalau terkendala kan kita dari jarak jauh sudah bisa nih ngebimbingnya. Oh coba klik ini, coba masuk sini gitu. Nah terkait dengan fasilitas, mungkin kita pendamping ini jangan khawatir lah. Pak Faisal, BPJPH pasti memikirkan cara untuk mencari donator ya, kalau sekarang Sehati 22. Saya belum cek ini di dashboard BPJPH, apakah dari 38.000 sekian itu udah habis berapa sertifikatnya? Saya belum cek, mungkin Ustadz Faisal bisa nyampaikan nanti. Pada saat awal saya kan share tuh, udah kepake 7 begitu ya. Nah sekarang udah kepake berapa? Saya yakin masih banyak sisa nih Ustadz. Nah ke depan kita terus aja, jangan menunggu ada Sehati berikutnya. Pokoknya kita berproses terus. Pada saat ada Sehati berikutnya, kita tinggal input begitu. Jadi jangan ditunggu kapan Sehatinya buka. Dari sekarang berproses. Kalau tinggal kita tunggu buka, itu kan makan proses lagi. Nah nanti pada saat PU-nya mau input, Sehatinya udah habis gitu. Gitu Ustaz. Ya benar. Ini saya juga mau sampaikan juga sama pendamping yang lain. Ya intinya semakin banyak kita ngerjakan akan semakin terasa mudah. Ya, betul. Saya bikin manual SJPH itu sehari mungkin kalau 10 sih bisa Pak Ustadz. Wah, mantap. Ya. Manual SJPH ya. Ya. Kalau nginputnya awal memang saya juga kan tanya-tanya tuh sama Pak Ustadz tuh. Ya. Karena kendalanya input itu dia di server nggak bisa selalu kita klik langsung ke save gitu ya. Ya, betul. Itu masalah di servernya. Jadi kalau untuk pendamping yang lain, semakin banyak mengerjakan akan semakin hafal lah intinya gitu. Ya. Kalau manual SJPH kan nggak perlu online, tapi kalau yang si halal ini kan harus selalu online. Ya. Jadi mengerjakannya itu lama-lama nanti hafal. Ya insya Allah sih akan mudah lah gitu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Salam. Pak Chandra kemarin telepon saya ya? Belum nyala, di-unmute dulu Kang. Iya kemarin telepon Pak Ustadz. Iya maaf, lagi ada kegiatan. Iya nggak apa-apa. Ngerti Pak Ustadz, ngerti. Iya. Siap. Iya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Iya, udah nggak ada lagi kayaknya Ustadz. Ayo yang lain. Ya mungkin nanti sambil jalan di luar Zoom ini kita bisa diskusi Bapak Ibu sekalian teman-teman. Kalau ada kendala begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Furadi ya? Ya, baru Ya. masuk. Mohon maaf Pak, telat. Oh iya. Ya, tadi kan saya gini, berdomisili di Jawa Barat.
sekarang berada di Bangka Belitung. Terkait dengan apa namanya pelaku usaha itu saya sudah mencoba, ternyata memang untuk di Bangka Belitung itu memang harus didatangi langsung gitu. Artinya sementara saya belum paham itu, belum paham wilayah, belum paham apa. Ya. Jadi kalau di telepon ya memang responnya baik. Ada, tapi baik itu ada kayak semacam ketakutan gitu. Ya, ya. Ketakutan itu maksudnya nanti ini biayanya berapa gitu. Ya, ya, betul. Itu saya juga waktu pas ini kalau untuk apa declare itu kan gratis ya, karena tidak mengandung hewani gitu ya. Jadi memang ada suatu ketakutan gitu. Jadi maksudnya polanya kalau seperti itu seperti apa gitu? Bagaimana? Apakah yang tadi Bapak sarankan untuk dikumpulkan di desa atau datangin ke rumah, ke alamat tersebut? Itu aja, Pak. Mohon maaf. Ya, izin Ustadz, Kang Furadi tinggal di Jawa Barat. Sekarang sudah di Bangka Belitung. Oh, memang domisili Bangka Belitung ya? Ya. Oh, berarti PPH di Bangka Belitung, gitu ya? Ya, ya. Ya, ya bisa macam cara sih, Kang Furadi. Jadi bisa kita hubungi WA, kalau mau ketemuan, janjian bisa, gitu kan? Mau kita langsung datangi juga bisa. Memang ada semacam resistensi dari PU itu, karena kan mereka itu kan usaha mikro kecil, terus awam dengan administrasi, apalagi perizinan. Oh, saya cuma jualan ini aja kok Pak, paling satu hari itu dapatnya cuma 100.000, kok pakai izin pula, katanya kan. Ya, Nah, betul. Ya, itu. pada saat kita tanya NIB itu, mereka bingung NIB itu apa Pak. Nah gitu kan. Nah jadi kita harus paham terkait dengan NIB, begitu kita harus jelaskan dulu izin usahanya NIB, nomor induk berusahanya. Terus sertifikasi halal. Ditanya lagi, ini kan dagangan saya halal semua, Pak, nggak perlu pakai sertifikat gitu ya. Orang cuma jual gorengan kok gitu kan, atau cendol gitu kan, dari mana datang haramnya. Nah, kita harus mampu menjelaskan itu, Kang Furadi. Kita tadi udah bahas panjang lebar sih ya terkait itu. Jadi intinya kita harus mampu meyakinkan PU itu agar mau mensertifikatkan produknya. Balik. Yang pertama tadi ada dasar undang-undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal begitu. Dan terakhir nanti di 17 Oktober 2024 semuanya sudah wajib. Kalau produk Ibu nggak ada sertifikat halalnya, bisa-bisa nanti nggak bisa jualan, kira-kira gitu kan. Nah, ini mumpung ada program gratis dari pemerintah, saya bisa bantu Ibu, bisa bantu Bapak untuk mengajukan permohonan halalnya. Mungkin gitu pendekatannya, Kang Pradi. Kasih. Soalnya kemarin juga saya mintain, kan mau didaftarkan ke pelaku usaha gitu ya. Ya. Saya mintain emailnya sampai sekarang nggak dikasih, padahal sudah disetujuin gitu. Ya, jadi gitu. Tadi juga udah saya sampaikan. Email itu kan surat elektronik pribadi, Kang. Nggak semua orang mau ngasihkan emailnya beserta passwordnya gitu kan. Nah, lagi rame Biorka itu. Identitas pribadi kita dijual-jualin gitu kan. Nah, itu salah satunya, Kang. Mereka takut email kita itu dibaca orang lain. Nah, jadi ada strateginya, Kang Furadi. Kita izin ke PU-nya, kita buatkan email khusus untuk usaha gitu. Misalkan Kang Furadi di Bangka kemarin ketemu dengan pengusaha apa? Ini produksi gula aren sama madu. Madu ya. Nah, misalkan bisa aja nanti emailnya itu gulaaren dan madu@gmail.com. Nah, atau nama usahanya. Misalkan apa tuh kalau gula aren? Apa nama usaha? Nama itunya itu
kalau nama usahanya silakan pakai nama pribadi dia. Apa coba nama pribadinya? Nah, jadi pakai nama pribadinya. Cuman memang begitu saya telepon waktu itu, memang dia ngomong begini, Pak, saya yang begini-begini nggak tahu gitu. Jadi bagaimana katanya. Bahkan ada yang sempat juga berapa yang saya telepon itu, nah jangan ke rumah katanya, saya takut. Ya, jadi gini Kang, dengan izin pelaku usaha kita buatkan akun email yang baru. Jadi melalui Gmail kita buat create akun yang baru untuk email, misalkan gula aren Pak Dudung gitu. Iya. @gmail.com ya. Kalau saya mah yang udah jadi itu gorengan Bu Siti @gmail.com. Terus apa lagi itu? Dapur Bu Dian @gmail.com gitu ya. Terus ada yang beda memang Donat Jaya gitu, dari pengusaha donatnya dibuat Donat Jaya sesuai dengan nama nama pengusahanya gitu Pak ya. Pengusahanya. Terus membuat passwordnya supaya nggak susah, nggak apa namanya, supaya nggak lama lupa gitu ya. Password itu dia mensyaratkan harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, terus harus ada karakter seperti garis bawah begitu, terus ada angka di situ. Jadi nanti ambil aja alamat usahanya Kang, misalnya arenpakdudung@gmail.com, alamat usahanya Jalan Sudirman 150 gitu ya, 50 nomor rumahnya. Jadi nanti passwordnya Sudirman garis bawah 150 gitu. Sudirman S-nya itu huruf besar. Sudirman underscore 150. Yang di depannya gitu ya. Oh ya. Ya, jadi nanti kalau suatu ketika Kang Furadinya lupa, tinggal lihat KTP si Bapak aja. Oh, Bapak ini tinggalan di jalan apa? Nah, lihat jalannya langsung ingat password. Begitu Kang caranya. Jadi kita nggak bisa minta email pribadi PU-nya mereka, karena di email itu mungkin udah banyak rahasia-rahasia gitu ya. Oh iya, dan termasuk itu Pak, kan foto apa KTP juga di situ juga takut juga dia. Oh iya. Nah, itu memang kita gimana ya, strategi kita meyakinkan pelaku usaha yang pertama agar mau mengikuti program ini. Setelah mereka mau, ya kita sampaikanlah syarat-syaratnya harus ada KTP gitu. Ya kalau nggak ada KTP nggak bisa. Sekarang kan semuanya harus pakai KTP Pak, gitu kan? Siap. Jamin dah, dijamin. Kita ya tadi kan saya minta dibuatkan sama Pak Ustadz Faisal, ada SK penetapan kita, ada surat tugas kita mungkin 1 tahun untuk berlaku 1 tahun untuk wilayah provinsi gitu ya. Terus ada ID card kita juga. Nah, kurang apa lagi? Legal standingnya pun udah cukup tuh. Kita ini di bawah Hidayatullah, LP3 Hidayatullah begitu, beralamat di mana, di Jakarta ya. No, Jakarta katanya ke sini. Nah, jadi nanti kita itulah bahan kita.
650.000. 6,5 ya. Yang Ya. ayam-ayam goreng itu juga masuk reguler, jadi biayanya sama tuh Ustaz, 6,5 Kalau juga dia ya? mikro kecil ya, tapi kan rata-rata memang mikro kecil. Belum termasuk transportasinya auditor. Nah, Iya betul. tuh. Oke. Terus satu lagi Ustaz, ini kendala saya juga sih, kan kita tinggal di rusun ini, banyak juga ternyata yang non muslim dia mengolah makanannya. Dan kita tahu kan kalau non muslim itu nggak boleh satu dapur dengan rumah tangganya, apalagi kan kita aja alatnya harus terpisah, dengan misalkan mengadon roti mangkoknya dengan mangkok cuci sayur sama cuci ayam ikan kan nggak boleh sama kan. Nah, apalagi mereka gitu. Nah, itu dia kemarin tuh saya harus menjelaskan itu gitu. Jadi mereka pikir kan kita nggak ada kok makan yang seperti babi gitu-gitu gitu. Ya kadang ya itu dia agak karena sensitif juga kan. Jadi saya bilang ya kita kebijakan di muslim seperti ini gitu. Jadi itu yang agak saya gimana yang jelasinnya itu agak ini gitu. Mereka tetap berdalih ini kan nggak makan, kita nggak makan itu kok, kita nggak ini gitu. Ustaz, kan nggak mungkin juga kalau mereka bawa makanannya pulang, makan piring, sendok, gelas dia minum, kan sama aja, spons cuci piringnya sudah terkena dengan itu kan ya Ustaz, benar nggak? Itu caranya gimana Ustaz? Ya, ini dia berarti di dapur sendiri gitu ya, pembuatannya gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Rata-rata banyak di sini Fasilitas seperti produksi. itu. Jadi sebenarnya banyak potensi PU-nya banyak, cuman ya itu banyak yang non muslim juga yang mengolah, seperti kayak dia jual jus misalkan, jus jadi gitu, tapi di dapurnya memang. Terus ada yang jual pia juga rumahan. Cuma saya sarankan kemarin kalau tante bisa sewa tempat di luar hunian lebih baik. Jadi ngolahnya nggak di hunian, itu masih bisa di sertifikasi halal produknya Tan, saya bilang gitu. Oh iya, saya memang lagi cari, ya paling itu untuk prospek saya nantinya gitu, tapi belum sih, nanti pas dia sewa ya udah gitu baru proses itu Ustaz. Ya, memang dari pendamping ya masing-masing. Kalau saya memang kita harus menyarankan harus jangan di dapurnya karena memang dia non muslim. Karena kita nggak yakin kalau dia memang kita nggak tahu kalau dia ada makan makanan yang nggak halal, ya kan? Iya betul Ustaz. Jadi ibaratnya kita sebagai pendamping juga ada izah, ada marwah bahwa kita ini ya memang betul-betul mau mensertifikasi yang betul-betul halal. Nah, halal itu halal zatnya, halal bahannya, halal cara memasaknya, ya kan, cara penyajiannya. Jangan sampai ada salah satunya yang nggak checklist. Jadi memang harus checklist semua. Bagaimana pendapat Pak Feradis nih sebagai pendamping? Ya, izin Ustadz, Mbak Elma. Benar sih, seperti materi yang udah disampaikan kita pada saat pelatihan dulu. Lupa Ustadznya dari MUI kalau nggak salah Ustadz ya. Ya terkait dengan kehalalan gitu ya. Memang nggak boleh bercampur, baik dari sarana prasarana pengolahannya, termasuk alat-alatnya seperti pisau, wajannya, kemudian perlengkapan lainnya, kemudian tempat cucinya, bahkan alat transportasinya pun tidak boleh sama. Jangankan sama, mendekati saja pun tidak boleh begitu. Nah, karena memang kita harus betul-betul menjaga kesucian kehalalan dari produk yang akan disertifikasi tersebut. Nah, apalagi nanti prosesnya bercampur baur dengan benda-benda yang kita ragukan kehalalannya. Kalau dari sisi informasi yang disampaikan oleh keluarga kita yang non-muslim itu, mungkin itu adalah sebagai bentuk upaya mereka ya, supaya bisa kita lakukan sertifikasi halalnya. Memang harus ini jadi tanggung jawab dunia akhirat sih Mbak Elma. Iya betul Ustaz. Makanya di situ juga ada dakwahnya kita juga ya Ustaz ya. Iya betul. Seperti Karena itu menjelaskan. kita pendamping yang memberikan rekomendasi kan di akun pendamping itu kepada BPJPH maupun kepada MUI-nya. Kalau BPJPH, MUI mungkin dari sisi administrasi saja yang mereka cek.
apakah SJPH-nya udah cocok apa enggak gitu ya, sertifikasinya udah benar apa enggak. Kalau kita kan langsung turun ngelihat prosesnya gimana gitu. Mungkin itu Ustadz. Mbak Elma, makasih. Ya, siap. Kasih juga Pak Ustadz. Oke. Cukup, mungkin waktunya juga sudah habis. Ustadz Paradis. Pak Paradis juga waktunya juga sudah habis. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Makasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama sharing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Paradis atas materi dan pengalaman yang telah diberikan, itu sangat luar biasa. Semoga ini menjadi semangat untuk kita semua lebih giat lagi untuk menghalalkan